Halo semuanya. Baik, untuk video kali ini kita akan masuk ke contoh pengerjaan untuk jurnal penyesuaian. Oke. Jadi di modul kita akan bahas untuk soal latihan 4.1. Saya pakai soal 4.1 sebagai contoh soal kita. Oke. Di sini sudah ada Tugu Realty beserta neraca saldonya dan periode Juli 2020. Nah, sudah tertera juga semua saldo-saldo yang ada yang dimiliki oleh perusahaan dari K sampai beban. Oke, di samping. Di sini ada soal untuk penyesuaiannya. Oke. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Nah, kalian diminta untuk bikin jurnal penyesuaiannya. Tentu, jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Juli 2020. Oke. Saya masuk ke sini. Nah, di sini saya bikin aja deh biar lebih gampang menjelaskan. Tapi kalian tidak wajib untuk bikin neraca saldonya. Jadi ini yang di soal nih, saya hanya pindahin ke sini. Jadi kalian tidak perlu bikin neraca saldo. Ingat ya, tidak perlu. Kalau kalian bikin lagi, tulis ulang lagi. Kalau kalian habis waktu, berarti kesalahan sendiri ya. Jadi saya tidak mewajibkan kalian bikin neraca saldonya. Karena sudah ada di soal, tidak perlu kalian salin ulang. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian jurnal penyesuaian. Saya zoom aja. Oke. Yang pertama, sisa perlengkapan tanggal 31 Juli 2020 380.000. Jadi sisa perlengkapan 380.000. Nah, jurnalnya gimana? Pertama, kalian ingat sisa nih. Kalian harus tahu sebelumnya kita punya perlengkapan berapa? Punya perlengkapan yaitu ini perlengkapan 1.270.000. Berarti kita punya 1.270, yang tersisa itu 380.000. Berarti selisihnya berapa? Nah, kita bikin hitungannya. Nah, di sini. Perlengkapan saya yang terpakai, jadi ingat kita jurnal untuk perlengkapan yang kita pakai, kita akui sebagai beban. Berarti saldo awalnya 1.270 di sini, 1.270, kita kurangi dengan sisanya 380.000. Berarti 1.270 kurangi 380, dapatlah 890.000. Maka berarti ada perlengkapan yang terpakai sebesar 890.000. Berarti kita harus mengurangi si perlengkapan. Berarti perlengkapan berkurang di sebelah kredit 890.000. Oke, berarti perlengkapan yang terpakai itu kita akui sebagai apa? Kita akui sebagai beban perlengkapan sebesar 890.000. Oke, itu untuk poin yang A selesai. Seperti itu aja. Nah, misalnya di soal dikatakan perlengkapan. Jadi ini kan dikatakan sisa perlengkapan. Misalnya di sini diganti deh. Perlengkapan yang terpakai sebesar 500.000. Perlengkapan yang terpakai sebesar 500.000. Berarti kalian tidak perlu menghitung apapun. Kalian langsung jurnal beban perlengkapan 500.000 sebelah debit dan perlengkapan sebelah kredit 500.000. Udah, cukup gitu aja. Seperti itu. Jika sudah diketahui di soal yang terpakai berapa. Jika yang diketahui adalah sisa, maka kalian harus mengurangi antara saldo awal dan saldo sisanya. Seperti itu. Oke, saya lanjut poin yang kedua. Premi asuransi yang sudah terpakai selama tahun berjalan 315.000. Nah, di sini kita kan premi asuransi yang sudah terpakai. Berarti sebelumnya nih, kalau kita cocokin dengan soal. Di soal ada yang namanya asuransi dibayar di muka. 620.000. Nah, di sini dikatakan premi asuransi yang sudah terpakai 315.000. Berarti kita udah tahu jumlah asuransi yang terpakai. Berarti langsung diakui sebagai beban. Berarti asuransi yang sudah terpakai berarti berkurang nih asuransinya. Berarti asuransi dibayar di muka berkurang 315.000 sebelah kredit. Otomatis yang sudah terpakai itu kita akui sebagai beban. Berarti beban asuransi 315.000. Oke. Kalau di contoh yang di video sebelumnya dikatakan asuransi dibayar di muka yang tersisa sekian. Berarti sama konsepnya dengan yang atas, yang sisa perlengkapan ini. Kalian harus cari dulu yang terpakai berapa. Cara cari yang terpakai satu-satunya adalah saldo awal kurangi saldo akhir. Dapatlah yang terpakai berapa. Oke, gitu. Kita lanjut untuk yang poin ketiga. Penyusutan peralatan selama tahun berjalan 4.950.000. Penyusutan peralatan.
Oke, ini simple. Pokoknya kamu tahu penyusutannya berapa, ya kamu jurnal. Berarti jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan kantor. Jadi jangan berhenti pada beban penyusutan tok, udah jangan. Ya, harus lengkap. Beban penyusutan apa? Misalnya di sini dikatakan peralatan kantor. Berarti beban penyusutan peralatan kantor bertambah 4.950 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor 4950. Sekali lagi, akumulasi penyusutan itu kode akunnya 1 sekian, dia di bawah peralatan kantor. Jadi ini masih temennya si peralatan kantor, cuman sifatnya berlawanan saldonya. Tapi dia sepasang kok, gitu. Oke, di sini kebetulan tidak perlu menghitung persentase penyusutannya, jadi sudah diketahui penyusutannya sekian, nominalnya berapa. Kalau misalnya kayak di contoh sebelumnya dikatakan penyusutannya 20% per tahun, berarti 20% kalikan nominal si aktiva tetap tersebut. Dapatlah penyusutan untuk tahun yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, lanjut. Gaji terutang, tetapi belum dibayarkan pada 31 Juli 2020, sebesar 440.000. Berarti ada gaji yang belum kita bayarkan. Nah, jika seperti itu, berarti gimana? Berarti kita mencatat ada yang namanya, berarti kita ngutang ke orang dong, ngutang ke karyawan dong, karena gajinya belum kita bayarkan. Oke, jika seperti itu, kita akui namanya utang gaji. Jadi kita berhutang kepada karyawan atas gaji mereka sebesar sekian. Nah, berarti munculnya namanya beban gaji sekian, 440.000. Nah, ini cukup simpel, tidak ada jebakan. Penyusutan ini juga tidak ada jebakan. Yang sekarang agak mengecoh adalah yang mengenai perlengkapan, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, seperti itu. Lanjut, poin berikutnya. Pendapatan telah dihasilkan, tetapi belum dicatat sebesar 1 juta. Sudah dihasilkan, tapi belum dicatat. Berarti jurnal kayak biasa. Berarti ada piutang sebesar 1 juta pada pendapatan 1 juta. Ini kurang lebih sama kayak soal yang kemarin lah, yang kita ada latihankan. Jadi ada pendapatan jasa 1 juta, belum kita catat, dan uangnya belum kita terima. Berarti piutang pada pendapatan jasa. Oke, ini piutang usaha ya, bukan piutang dagang. Kalau piutang dagang itu untuk transaksi jual beli. Lanjut, poin F. Pendapatan diterima di muka pada 31 Juli sebesar 750.000. Nah, ini saldo pendapatan diterima di muka per 31 Juli 750.000. Kita lihat kembali di soal. Ada nggak akun pendapatan diterima di muka? Oh, ada nih. Pendapatan diterima di muka saldonya 1250. Berarti yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan, kita harus menjurnal agar si pendapatan diterima di muka yang awalnya 1250 bisa berubah jadi 750.000. Caranya gimana? Caranya berarti kita kurangi si 1250 ini sebesar berapa? Sebesar 500.000. Agar saldo si pendapatan diterima di muka menjadi 750.000. Oke. Hitungannya kurang lebih seperti ini. Ini pendapatan diterima di muka yang sudah direalisasi, atau pendapatan diterima di muka yang seharusnya sudah jadi pendapatan jasa sebesar 500.000. Oke. Berarti kita harus kurangi ini 500.000. Berarti pendapatan diterima di muka kan normalnya kredit. Berarti kita kurangi di sebelah debit 500.000. Pendapatan diterima di muka 500.000. Nah, lawannya adalah pendapatan jasa. Pokoknya dia sepaket. Pokoknya ada pendapatan diterima di muka, pasti ada pendapatan jasa. Ada pendapatan sewa diterima di muka, ada yang namanya pendapatan sewa. Gitu. Jadi, sama, dia sepasang. Oke, untuk ayat jurnal penyesuaian sudah selesai. Nah, kalian lihat kembali, bagi yang mau catat, silahkan dicatat. Oke, jadi ini jurnal penyesuaian kita. Pak, apakah tidak perlu kasih keterangan? Tidak perlu lah. Tapi kalau kalian mau kasih keterangan, boleh. Karena ini jurnal singkat aja. Kalau kalian jurnalnya pakai jurnal umum, tentu harus lengkap. Ada keterangan dan teman-temannya. Tapi ingat, khusus jurnal penyesuaian aja yang boleh kalian pakai jurnal seperti ini. Tepinya kasih 2 garis, kemudian debit kredit, seperti itu aja. Namun, yang ada perhitungan kayak gini, perlengkapan terpakai, pendapatan diterima di muka yang sudah direalisasi, itu harus ada hitungannya. Yang tidak perlu hitung, ya udah nggak perlu masukin hitungannya. Tapi yang perlu dihitung, kalian cantumkan juga hitungannya. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya.
kalian hanya diminta untuk bikin jurnal penyesuaian. Namun sekalian bahas saja, setelah kalian bikin jurnal penyesuaian, kan kalau dari alurnya itu, nah alurnya seperti ini. Jadi neraca saldo, ini udah neraca saldo. Jurnal penyesuaian, ini saja jurnal penyesuaian, udah kita bikin. Tahapan berikutnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi hanya disesuaikan aja sih. Pokoknya ini neraca saldonya, kemudian ini ada beberapa jurnal yang mungkin akan merubah saldo. Nah, inilah saldo akhirnya. Kita bikin berarti ini Tugu Realty, neraca saldo setelah disesuaikan, itu nama laporannya. Neraca saldo setelah disesuaikan, ini periodenya. Nah, kalian masukin akun-akun yang ada di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian kita. Satu-satu ya. Contoh, untuk akun kas, di sini ada akun kas nih. Di sini tidak ada akun kas. Berarti akun kas, salah warna. Di akun kas 101 saya tuliskan kembali, debitnya tetap 3425, tidak berubah. Oke, lanjut. Kedua, di sini ada piutang usaha 7 juta. Di sini ada nggak piutang usaha? Oh, ada nih piutang usaha nih, 1 juta. Berarti awalnya 7 juta, sebelah debit. Ini juga piutang usaha di sebelah debit 1 juta. Berarti 7 juta debit, 1 juta debit. Ketemu berarti sifatnya bertambah. Berarti si piutang usaha totalnya jadi 8 juta. Lanjut, 103 perlengkapan. Di sini ada perlengkapan nggak? Oh, ternyata ada nih. Sini perlengkapan 890. Berarti perlengkapan yang awalnya debit 1270 dikurangi dengan perlengkapan di sebelah kredit 890. Berarti sisanya sebesar 380 perlengkapan. Lanjut lagi, asuransi dibayar di muka 620. Di sini ada nggak? Oh, ada nih. Asuransi dibayar di muka sebelah kredit 315.000. Berarti asuransi dibayar di muka 620 sebelah debit kurangi dengan asuransi dibayar di muka sebelah kredit di si AJP 315. Jadi sisa sebesar 305. Oke. Setelah itu, di akun aktiva ada lagi nggak akun barunya? Oke. Jika tidak ada, berarti lanjut. Ini peralatan kantor 51650. Di sini tidak ada akun peralatan kantor. Berarti saya tinggal tuliskan kembali di sini. 151 peralatan kantor, saldonya 51.650.000. Sesuai yang di neraca sebelumnya. Lanjut, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan kantor 9.700 sebelah kredit. Oke, nah kita lihat di AJP ada nggak? Oh, di AJP ada nih. Ada akumulasi penyusutan kantor, peralatan kantor 4950. Jadi awalnya sudah ada 9.700 sebelah kredit. Kemudian di AJP ada lagi nih di sebelah kredit 4950. Berarti ditambahkan. Nah, maka di sini dapatlah akumulasi penyusutan peralatan kantor 14.650.000. Lanjut, utang usaha 925. Di sini tidak ada akun utang usaha, berarti tinggal dituliskan kembali. Oke, utang gaji di sini 0. Kebetulan di neraca saldo sudah disediakan akunnya, jadi ini ada utang gaji. Nah, di sini ada kayak utang gaji. Oh, ada nih ternyata utang gaji 440.000. Berarti masukin di sini utang gaji 440.000. Oke, saya ingatkan kembali. Di sini kebetulan di soal disediakan akun utang gaji, padahal saldonya 0 nih. Ini 0. Tidak ada saldo. Sudah disediakan. Nah, di kemudian hari misalnya, Pak, di neraca saldo tidak ada akun utang gaji. Tiba-tiba di AJP muncul akun utang gaji. Terus gimana? Ya udah, berarti muncullah satu akun baru. Di sini utang gaji sekian gitu. Jadi tidak harus serta-merta di awal ini di neraca saldo sudah disediakan akunnya. Tidak. Kalau di AJP muncul akun baru ya udah nggak masalah. Berarti tinggal ditambahkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, lanjut. Pendapatan diterima di muka 1250 sebelah kredit. Di sini pendapatan diterima di muka ada nggak? Oh, ada nih sebelah debit 500.000. Berarti 1250 kurangi 500.000 dapatlah
Pendapatan diterima di muka 750.000. Lanjut. Ada akun apa lagi nggak? Oke, nggak ada. Berarti modal 29 juta. Di sini tidak ada akun modal, berarti tinggal saya ulangi lagi. Saya salin ulang. Prefer 5.200.000. Di sini tidak ada akun prefer, berarti saya tinggal tambahin di sini atau pindahin di sini 5.200.000. Oke, lanjut. Di sini ada pendapatan jasa 59.125. Kita lihat di sini ada pendapatan jasa nggak? Oh, ada nih dua ternyata. Yang di sini sama di sini. 1 juta sama 500.000. Oke, berarti si 59.125 di sini harus ditambahkan dengan 1 juta, tambahkan dengan 500.000. Kan kredit, kredit, kredit. Berarti totalnya sebesar 60.625.000. Oke, sesuai angka di bawah ini. 60.625.000. Saya lanjut. Nah, di sini ada beban gaji 22.415. Di sini lihat ada beban gaji nggak? Oh, ada nih beban gaji 440.000. Berarti 22.415 tambahkan dengan 440. Dapatlah beban gaji sekian. Lanjut lagi. 502 beban penyusunan peralatan kantor. Di sini 0, di AJP ada nggak? Oh, di AJP ada nih. Beban penyusunan peralatan kantor 4950. Masukin. Lanjut beban sewa di sini 4.200.000. Di sini ada nggak beban sewa? Tidak ada, berarti tuliskan ulang. 4.200.000. Di sini beban utilitas juga 2715. Di sini tidak ada beban utilitas, berarti tinggal dituliskan ulang. Saldonya tidak berubah. Beban perlengkapan. Di sini ada beban perlengkapan nggak? Oh, ada nih paling atas. 890. Berarti di si beban perlengkapan di sini sebesar 890. Lanjut, beban asuransi di sini 0. Di jurnal ada nggak? Oh, ada nih beban asuransi 315. Jadilah di sini beban asuransi 315.000. Terakhir beban lain-lain 1505. Di sini berarti tinggal dipindahkan karena di AJP tidak ada beban lain-lain. Oke, seperti itu berarti neraca saldo setelah disesuaikan sudah selesai. Ingat ini di totalin. Oke, saldonya balance. Harusnya sudah benar. Kalau di sini ya benar lah karena saya yang bikin. Kalau kalian mengerjakan balance, ya persentase benarnya tinggi lah, tapi bisa aja masih ada kekeliruan. Oke, seperti itu. Saya lanjut. Ini tambahan dari saya. Jadi setelah kalian ada neraca saldo setelah disesuaikan, kalian diminta bikin laporan keuangan. Laporan keuangan ya seperti biasalah. Ini laba ruginya. Nanti pendapatan jasa ambilnya dari sini. Pendapatan jasa, beban gaji sampai beban lain-lain berarti ambil dari sini. Ditotalkan. Kemudian laporan dapatlah laba kotor sekian. 23.195. Lanjut ke laporan perubahan modal. Nanti masukin judulnya. Nah, ini laporan perubahan modalnya. Modal awal 29 juta ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi, dasar untuk laporan keuangan di sini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Bukan lagi dari neraca saldo yang awal ini. Karena ini isinya kurang akurat. Nah, sudah kita perbaiki dengan penyesuaian, dapatlah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ini akan menjadi acuan kita untuk menyusun laporan keuangan. Oke, laporan perubahan modalnya seperti ini, laporan posisi keuangannya seperti ini. Alangkah lebih baiknya kalian jangan hanya melihat saya menampilkan jawaban ini, tapi kalian coba kerjakan ulang. Nah, kalian cocokin dengan jawaban saya, sama nggak? Kalau sama berarti kalian sudah bisa mengerjakannya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja pembahasannya untuk praktik pengerjaan ini. Oke, jadi pembahasannya sekian. Maka dengan ini materi bab 4 sudah selesai. Jadi AJP sebenarnya tidak panjang penjelasannya, cuman agak susah di logikanya aja. Jadi kalau udah dapat logikanya enak. Kalau belum dapat itu yang bikin kita agak sulit untuk memahaminya dengan baik. Oke, seperti biasa, karena materi kita sudah selesai, kalian diminta mengerjakan assignment yang ketiga,
yaitu kerjakan soal latihan 4.2 dan 4.3. Ya, itu di modul halaman berapa saya lupa, jadi kalian cek aja latihan soal 4.2 dan latihan soal 4.3. Nanti perhatikan kembali untuk ketentuan soal. Nah, ada sedikit perbaikan soal. Jadi, kalian jangan mengacu ke modul deh. Kalian mengacunya ke file yang saya kirimkan aja. Jadi, saya akan kirimkan satu file PDF, isinya latihan soal 4.2 dan soal 4.3 yang sudah saya perbaharui. Nah, itu yang kalian kerjakan. Ya, jadi jangan kerjakan yang di modul, tapi kerjakan yang di file yang saya akan kirim setelah video ini dipublish. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih untuk pembelajarannya. Jadi semoga kalian bisa memahami materi dengan baik, bisa dipelajari dengan baik. Harapan saya semoga kalian bisa memahaminya dengan baik juga. Jadi saya tidak sia-sia menjelaskan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan apapun silakan kalian tanyakan ke saya. Materi ini memang agak sulit, namun kalau kalian menunda-nunda, kalian nanti-nanti deh belajarnya, maka akan lebih sulit lagi. Sulit pertama karena materinya memang harus pakai logika. Sulit yang kedua karena kalian sudah dikejar waktu, udah mau ujian misalnya. Seperti itu. Oke, jadi selama mengerjakan, ada kendala apapun, ada pertanyaan apapun, silahkan ditanyakan kepada saya. Sekian video pembahasan mengenai materi kita. Selamat mengerjakan assignment yang ketiga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.